Dalam hidup, seringkali kita terjebak dalam satu keinginan yang begitu kuat, mempertahankan seseorang agar tetap bersama kita, meskipun kenyataannya hati dan arah hidupnya sudah tidak sejalan lagi. Kita memaksa, berharap, bahkan kadang rela mengorbankan diri sendiri demi sebuah kebersamaan yang sebetulnya hanya tinggal ilusi. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah itu benar-benar cinta? Atau hanya ketakutan kita kehilangan kendali? Disinilah letak kebijaksanaan stoikisme berbicara. Filsafat ini mengajarkan bahwa hal-hal di luar kendali kita tidak pernah bisa benar-benar kita miliki. Termasuk hati dan pilihan orang lain. Kita hanya bisa mengarahkan pikiran kita sendiri, mengendalikan reaksi kita sendiri, dan menemukan ketenangan dalam menerima apa yang tak dapat kita ubah. Psikologi gelap sering membongkar sisi manipulatif dari hubungan manusia, bagaimana seseorang mencoba menundukkan orang lain dengan rasa bersalah, ketergantungan, bahkan ketakutan. Tapi seorang stoik yang boleh bedai sebagai jalan yang benar, sebab semakin kita berusaha mengendalikan yang tak bisa dikendalikan, semakin kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Maka dari itu, melalui channel ini, mari kita belajar bukan bagaimana memaksa orang lain tetap bersama kita, melainkan bagaimana menemukan cara yang lebih sehat, lebih bijak, dan lebih tenang dalam menghadapi kenyataan hidup. Karena pada akhirnya, hanya dengan mengarahkan pikiran kita, kita bisa menemukan ketenangan kita. Selamat datang di arah mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa kita sering begitu keras memaksa seseorang untuk tetap tinggal di hidup kita? Mengapa kita rela melakukan apa saja agar seseorang tidak pergi, meskipun jelas-jelas hati dan jalannya sudah tidak searah dengan kita? Pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya menyentuh bagian terdalam dari jiwa manusia. Kita sering memaksa bukan semata-mata karena cinta, tapi karena rasa takut. Takut kehilangan, takut kesepian, takut tidak berarti tanpa kehadirannya. Ada sisi rapuh dalam diri kita yang seakan berbisik, kalau dia pergi, maka aku akan kosong. Hidupku akan hampa. Rasa takut inilah yang sering menipu kita, membuat kita berpikir bahwa mempertahankan dengan segala cara adalah bukti cinta, padahal sesungguhnya hanya bentuk keterikatan yang tidak sehat. Bila kita renungkan lebih dalam, akar dari semua ini adalah ilusi kendali. Manusia pada dasarnya ingin mengendalikan keadaan, termasuk hati orang lain. Kita ingin merasa aman dengan memastikan seseorang tetap berada di sisi kita, seolah itu akan menjamin kebahagiaan kita. Namun, stoikisme mengajarkan hal sebaliknya, bahwa ada hal-hal yang memang berada di luar kendali kita. Dan itu salah satunya adalah perasaan dan keputusan orang lain. Kita bisa berbuat baik, kita bisa setia, kita bisa mencintai dengan sepenuh hati, tetapi kita tidak pernah benar-benar bisa memastikan bahwa orang lain akan membalas dengan hal yang sama, atau sebili untuk selalu tinggal bersama kita. Ketika kita lupa akan hal ini, kita jatuh ke dalam perangkap. Kita berusaha memaksa, entah dengan rayuan, bujukan, bahkan manipulasi halus yang kita bungkus dengan kata-kata cinta. Kita berharap orang lain merasa bersalah kalau meninggalkan kita, atau merasa berhutang budi sehingga harus tetap bertahan. Tapi mari kita jujur, apakah itu benar-benar cinta? Ataukah itu hanya upaya menenangkan ego kita sendiri? Karena jika kita mencintai seseorang dengan tulus, bukankah seharusnya kita ingin dia bahagia? Meskipun kebahagiaan itu mungkin bukan bersama kita, ada alasan psikologis lain yang membuat kita memaksa orang bertahan. Salah satunya adalah identitas. Kita seringkali menempelkan identitas diri pada hubungan yang kita miliki. Viwi adalah pasangannya. Ewi adalah orang yang selalu bersamanya. Ketika hubungan itu retak, kita merasa seolah-olah diri kita juga hilang. Kita lupa bahwa identitas kita tidak seharusnya bergantung pada keberadaan orang lain. Kita adalah individu yang utuh, bahkan tanpa siapapun di samping kita. Selain itu, ada pula rasa ketergantungan. Bukan hanya ketergantungan secara emosional, tapi juga ketergantungan secara praktis. Mungkin orang itu memberi kita rasa nyaman, perhatian, atau dukungan yang kita butuhkan. Ketika kita membayangkan hidup tanpa hal-hal itu, kita merasa tak sanggup, maka muncul dorongan untuk memaksa dia tetap tinggal. Namun ketergantungan semacam ini, kalau kita teliti dengan jernih,
justru adalah jebakan. Kita menaruh seluruh kebahagiaan kita di tangan orang lain. Dan pada akhirnya, kita menyerahkan kendali atas diri kita sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan hanya bisa lahir ketika kita berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Pikiran kita, reaksi kita, dan sikap kita terhadap kenyataan. Jika kita meletakkan kebahagiaan pada orang lain, kita sedang membangun rumah di atas tanah yang bukan milik kita. Sewaktu-waktu bisa digusur, sewaktu-waktu bisa runtuh, dan kita akan kehilangan tempat berpijak. Ada juga faktor ego. Ego ingin menang. Ego ingin merasa memiliki. Ego tidak rela dikalahkan oleh keadaan. Ketika seseorang memutuskan untuk pergi, ego kita merasa ditolak, diremehkan, bahkan dihancurkan. Maka untuk membela diri, kita memaksa dia bertahan. Seolah dengan itu harga diri kita bisa selamat. Tapi kenyataannya, memaksa seseorang yang sudah tidak mau bersama kita hanyalah mempermalukan diri sendiri secara perlahan. Kita bukan menyelamatkan harga diri, melainkan justru mengorbankannya. Bayangkan seperti seseorang yang berusaha menggenggam air dengan kuat. Semakin kuat digenggam, semakin cepat air itu mengalir keluar dari sela-sela jari. Begitu pula hati manusia. Semakin kita paksa, semakin besar kemungkinan dia akan menjauh. Bukan karena dia tidak menghargai kita, melainkan karena kebebasan adalah kebutuhan dasar setiap jiwa. Tak seorang pun ingin dipenjara, apalagi dalam penjara yang bernama hubungan. Maka, alasan utama mengapa kita sering memaksa orang bertahan adalah karena kita belum berdamai dengan ketakutan kita sendiri. Kita tidak siap kehilangan. Kita tidak siap menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita atur sesuai keinginan kita. Padahal justru dengan menerima itulah kita bisa menemukan kedewasaan sejati. Jika kita renungkan, bukankah semua hal dalam hidup ini sementara? Segala yang kita cintai, segala yang kita miliki, bahkan hidup kita sendiri pada akhirnya akan kita lepaskan. Kita hanya singgah sejenak di dunia ini, lalu melanjutkan perjalanan. Menyadari hal ini membuat kita lebih mudah menerima bahwa tidak ada satupun hubungan yang bisa kita pegang selamanya. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjalaninya dengan sepenuh hati selama itu masih ada, dan merelakan dengan bijak ketika saatnya berakhir. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk dingin atau tidak peduli. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk mencintai dengan cara yang benar, dengan menyadari keterbatasan kita, dengan menerima kebebasan orang lain, dan dengan melepaskan ilusi bahwa kita bisa memiliki segalanya. Jadi, jika suatu hari kamu merasa ingin memaksa seseorang bertahan, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar cinta, ataukah hanya ketakutan yang menyamar? Apakah aku mencintai dia sebagai manusia bebas, atau aku hanya ingin dia menjadi milikku semata? Dengan pertanyaan itu, kita belajar mengarahkan pikiran. Dan dari situlah ketenangan mulai muncul. Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih kuat daripada hati yang rela, dan tidak ada yang lebih damai daripada jiwa yang tahu batas kendalinya. Itulah alasan mengapa kita sering memaksa orang bertahan. Karena kita takut, karena kita bergantung, karena ego kita terluka. Tapi dengan kesadaran stoik, kita bisa melepaskan semua itu. Dan menyadari bahwa sejatinya, memaksa bukanlah jalan menuju ketenangan. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu bisa mengendalikan hubunganmu sepenuhnya? Bahwa jika kamu cukup baik, cukup perhatian, cukup setia, maka orang yang kamu cintai pasti akan tetap tinggal? Atau sebaliknya, pernahkah kamu merasa bahwa dengan sedikit usaha, dengan sedikit strategi, kamu bisa membuat orang lain jatuh cinta padamu, bahkan bertahan selamanya? Disinilah letak salah satu ilusi terbesar dalam kehidupan manusia. Ilusi kendali dalam hubungan. Kita sering percaya bahwa dengan sikap, ucapan, atau tindakan tertentu, kita bisa memastikan hasil yang kita inginkan. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Manusia sering keliru membedakan antara dua hal. Apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak bisa dikendalikan. Dalam hubungan, kita bisa mengendalikan diri kita, pikiran kita, cara kita memperlakukan orang lain, seberapa tulus kita memberi kasih sayang. Jadi semua berada dalam kuasa kita. Tetapi yang tidak bisa kita kendalikan adalah perasaan orang lain. Bagaimana mereka menanggapi kita,
dan keputusan apa yang mereka ambil tentang masa depan mereka. Namun, karena keinginan manusia untuk merasa aman, kita mencoba menutup mata dari kenyataan ini. Kita berpegang pada harapan bahwa dengan berbuat sesuatu, hasilnya pasti sesuai keinginan kita. Kita menjalin hubungan dengan keyakinan, jika aku setia, dia tidak akan pernah meninggalkanku. Atau, kalau aku sabar dan terus bertahan, suatu hari dia akan berubah. Itulah ilusi kendali. Kita menukar kenyataan yang tak pasti dengan keyakinan semu, bahwa kita bisa memegang kendali penuh atas hubungan. Stoikisme memberi kita cermin yang jernih. Kendali kita terbatas. Kita bisa menabur benih, tapi kita tidak bisa memaksa benih itu tumbuh sesuai dengan kehendak kita. Kita bisa menunjukkan cinta, tapi kita tidak bisa memastikan cinta itu dibalas. Dan ketika kita lupa akan batas ini, kita masuk ke dalam penderitaan. Penderitaan itu muncul karena ekspektasi yang tidak realistis. Kita berharap sesuatu yang di luar kendali kita bisa berjalan sesuai dengan kemauan kita. Saat harapan itu runtuh, yang tersisa hanyalah kecewa, marah, dan penyesalan. Ambil contoh sederhana. Seseorang berusaha mati-matian membuat pasangannya tetap tinggal. Dia memberi segalanya, bahkan sampai mengorbankan dirinya sendiri. Namun pasangannya tetap memilih pergi. Apa yang terjadi kemudian? Cuma merasa gagal, merasa tak berharga, bahkan mungkin merasa hidupnya hancur. Padahal ia tidak pernah benar-benar punya kuasa atas hati orang lain sejak awal. Yang bisa ia lakukan hanyalah memberi yang terbaik. Keputusan untuk tinggal atau pergi, itu sepenuhnya ada di luar dirinya. Ilusi kendali juga sering membuat kita terjebak dalam permainan psikologi gelap. Ketika cinta yang tulus tak lagi mampu menahan seseorang, sebagian orang mulai menggunakan cara lain. Rasa bersalah, ancaman, atau manipulasi emosional. Kalau kamu pergi, aku tidak akan bisa hidup tanpamu. Kalau kamu tinggalkan aku, berarti kamu jahat. Kata-kata seperti ini bukanlah cinta, melainkan bentuk keputusasaan yang berakar dari ilusi bahwa kita bisa mengendalikan perasaan orang lain. Namun, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Jika seseorang tinggal bersama kita hanya karena merasa terpaksa, apakah itu benar-benar kemenangan? Atau justru kekalahan yang paling menyakitkan? Karena kita tidak mendapatkan cintanya, hanya tubuhnya yang hadir tanpa jiwa. Hubungan yang sehat dibangun atas dasar kebebasan. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk memberi, kebebasan untuk bertahan. Jika kita memaksakan kendali, yang terjadi bukanlah cinta, melainkan penjara. Dan lambat laun setiap jiwa akan berusaha melarikan diri dari penjara. Betapapun indahnya jeruji yang kita hias. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengarahkan fokus ke hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengatur apa yang orang lain rasakan, tapi kita bisa mengatur cara kita menyikapi perasaan itu. Kita tidak bisa mengendalikan apakah seseorang akan memilih bertahan atau pergi, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menerima keputusan itu. Ini bukan berarti kita pasrah tanpa usaha, bukan berarti kita tidak peduli. Justru sebaliknya, kita berusaha sebaik mungkin dalam batas kendali kita, lalu dengan ikhlas menerima apapun hasilnya. Seperti seorang petani yang menanam benih, yang mengolah tanah, yang menyiram, yang merawat. Tetapi apakah hujan akan turun? Apakah tanaman akan tumbuh subur? Itu semua bukan kuasanya. Yang bisa ia lakukan hanyalah berusaha. Dan sisanya ia serahkan pada alam. Begitu juga dalam hubungan. Kita bisa mencintai dengan tulus, merawat hubungan dengan sepenuh hati, berkomunikasi dengan baik, dan memberi yang terbaik dari diri kita. Tapi pada akhirnya, apakah orang lain akan membalas cinta itu atau tidak? Itu bukan milik kita. Dan ketika kita bisa menerima kenyataan ini, kita terbebas dari penderitaan yang diciptakan oleh ilusi kendali. Ilusi kendali juga sering menipu kita dalam bentuk kalau saja. Kita berkata, kalau saja aku lebih perhatian, dia pasti akan pergi. Atau, kalau saja aku bisa berubah, dia pasti akan kembali. Kata-kata kalau saja ini adalah racun yang memenjarakan kita dalam penyesalan tak berujung. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Keputusan orang lain bukan hanya ditentukan oleh kita, melainkan oleh ribuan faktor lain dalam hidupnya. Pengalaman,
senilai tujuan bahkan takdir yang kita sendiri tidak bisa pahami. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Kita belajar untuk melepaskan ilusi kendali itu. Kita berhenti menuntut agar dunia berjalan sesuai dengan skenario kita, dan mulai menerima kenyataan sebagaimana adanya. Kita nak mulai berdoaan pada diri sendiri. Aku akan melakukan yang terbaik dalam kendaliku. Selebihnya, aku akan menerimanya dengan tenang. Dan inilah yang membedakan antara orang yang terus menderita dengan orang yang menemukan ketenangan. Jangan hidup dalam ilusi bahwa segalanya bisa dikendalikan. Yang kedua, sadar akan batas dirinya. Dan karena itu bisa hidup dengan damai. Pada akhirnya, hubungan adalah tentang dua jiwa yang bertemu, berjalan bersama, lalu mungkin suatu saat berpisah. Kita tidak pernah bisa memaksa jalan orang lain searah dengan kita selamanya. Tapi kita selalu bisa memilih untuk tetap jernih, tetap bijak, dan tetap tenang dalam setiap langkah. Ilusi kendali dalam hubungan hanyalah bayangan. Semakin kita mengejarnya, semakin kita lelah. Tapi ketika kita berani menyalakan cahaya kesadaran, bayangan itu hilang. Dan yang tersisa hanyalah kenyataan sederhana. Kendali kita terbatas, dan justru dalam keterbatasan itulah kita menemukan kebebasan. Ada cara-cara halus dan beracun yang kerap disebut psikologi gelap. Teknik-teknik yang dipakai untuk mengendalikan, menekan, atau memaksa orang lain tetap berada dalam lingkaran hubungan. Teknik ini tidak selalu kasar. Seringkali ia berhias kata-kata manis dan kepedulian yang tampak. Itulah bahayanya. Manipulasi emosional sering bungkus dirinya sebagai cinta, sehingga kita sulit membedakan mana yang memberi kehidupan dan mana yang perlahan-lahan menggerogoti harga diri kita. Mari kita uraikan beberapa bentuknya. Pertama, gaslighting. Zurinci adalah seni membuat seseorang meragukan realitasnya sendiri. Kamu kebanyakan berimajinasi. Itu tidak pernah terjadi. Kata-kata seperti itu bukan hanya membelokkan fakta, mereka menanamkan keraguan di kepala korban, hingga akhirnya ia mulai mempercayai narasi pelaku. Seiring waktu, korban kehilangan pegangan pada penilaiannya sendiri, dan itu hadiah terbesar bagi pelaku kontrol. Kedua, guilt tripping atau penggunaan rasa bersalah sebagai alat. Kalau kamu tinggalkan aku, bagaimana aku bertahan? Ingat semua yang sudah kuberikan padamu. Ucapan-ucapan ini membuat korban merasa berhutang, bertanggung jawab atas penderitaan orang lain, dan karena itu tetap bertahan demi menebus kewajiban. Padahal cinta sejati tidak bersyarat dengan pembayar hutang moral. Ketiga, love bombing, melemparkan pujian, perhatian, hadiah berlebihan di awal untuk mengunci emosi korban. Setelah keterikatan tercipta, intensitas itu diturunkan digantikan oleh kontrol atau pengabaian. Pola ini membuat korban terus mengejar kembali masa-masa manis yang dulu ada, seperti kecanduan yang ingin kembali mendapatkan high awal. Keempat, silent treatment dan stonewalling, bentuk hukuman pasif yang membuat korban tak berdaya. Diam jadi alat untuk menekan, membuat korban menebak-nebak kesalahan, dan bersedia melakukan apa saja demi mengakhiri hukuman itu. Hukuman seperti ini merusak komunikasi sehat dan memberi kekuasaan pada yang memilih bungkam. Kelima, triangulation, membawa pihak ketiga ke dalam dinamika untuk menciptakan kecemburuan, rasa kurang berharga, atau persaingan. Pelaku menunjukkan bahwa ada alternatif lain, atau menggunakan orang lain untuk memvalidasi kebijakan dirinya, sehingga korban merasa harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan hubungan. Ada pula bentuk-bentuk lain, merendahkan di depan umum, manipulasi finansial, ancaman lembut, hingga memutarbalikkan fakta sehingga korban yang menyatakan keberatan malah dianggap agresor. Semua teknik ini bekerja pada satu bahan bakar yang sama: ketakutan, ketergantungan, dan harga diri yang rapuh. Mengapa orang menggunakan taktik ini? Motivasi pelaku beragam, dari kebutuhan ekstrem akan kontrol, rasa tidak aman, hingga pengambilan keuntungan emosional atau bahkan naluri mempertahankan posisi. Kadang pelaku sendiri tak sepenuhnya sadar. Dia belajar pola ini sejak kecil, melihatnya sebagai cara bertahan dalam hubungan. Tetapi hasilnya hampir selalu sama. Hubungan menjadi tidak seimbang, korban kehilangan otonomi, dan kedamaian hilang.
Bagaimana seorang stoik menanggapi semua ini? Stoikisme mengajarkan pembedaan yang tegas antara apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak selalu bisa mencegah orang lain berlaku manipulatif. Yang bisa kita kendalikan adalah respons kita, kesadaran, batas, dan tindakan kita sendiri. Kesadaran pertama adalah mengenali pola. Bila dirimu mulai merasa bingung pada realitas sendiri, terus-menerus bersalah tanpa alasan jelas, atau tergantung pada sedekah perhatian untuk merasa berharga, itu sinyal. Catat perasaan itu. Ingat, perasaanmu bukanlah bukti kelemahan. Ia adalah data. Langkah kedua, menetapkan batas. Batas bukan hukuman. Ia adalah pengakuan nyata atas martabatmu. Katakan cukup dengan tenang. Jika manipulasi muncul sebagai kecaman, jawab dengan fakta dan ketenangan. Jika muncul sebagai ancaman, tahan jarak. Stoik tidak membalas dengan emosi yang sama. Dia bertindak pragmatis. Menetapkan batas mungkin berarti berjarak sementara, mengakhiri pola komunikasi tertentu, atau dalam beberapa kasus mengakhiri hubungan yang merusak. Ketiga, detasemen empatik. Ini bukan dingin atau tidak peduli. Ini seni mencintai tanpa melekat pada outcome. Kamu bisa memahami bahwa pelaku juga terluka atau bertindak dari rasa takut. Tetapi itu bukan alasan untuk mengorbankan kesejahteraanmu. Berdamai dengan fakta bahwa kamu tidak bisa memperbaiki orang lain adalah langkah pembebasan. Keempat, memperkuat harga diri internal. Manipulasi berhasil karena ada celah, kerentanan dalam diri kita. Isi celah itu dengan kebiasaan stoik, refleksi harian, pembatasan ekspektasi pada hal-hal eksternal, afirmasi nilai diri yang tak bergantung pada pengakuan orang lain. Latih diri untuk mencari validasi dari tindakan dan integritasmu sendiri, bukan dari penerimaan pihak lain. Kelima, aksi praktis. Bila situasi menuntut, catat kejadian manipulatif. Komunikasikan secara tegas. Dan bila perlu libatkan pihak ketiga yang netral, konselor, keluarga, atau teman terpercaya. Manipulasi yang berlangsung lama sering memerlukan intervensi struktural, bukan sekadar niat baik. Terakhir, ingat slogan kita, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Manipulasi emosional menuntut kita menyerahkan pikiran pada drama orang lain. Stoik menuntun kita kembali ke kendali batin, memilih reaksi yang selaras dengan nilai, bukan dengan rasa takut. Ketika kamu mampu berdiri teguh, tenang, dan berkata, "Aku memilih damai daripada dikendalikan," kamu tidak hanya melindungi dirimu. Kamu memberi contoh bahwa hubungan yang sehat muncul dari kebebasan dan saling menghormati, bukan dari dominasi dan tipu daya. Jika kamu sedang membaca ini dari tengah pusaran manipulasi, ingat, kebebasan bukan selalu soal membuat orang lain berubah. Kebebasan seringkali berarti memilih untuk tidak ikut tenggelam, menentukan batas dan merawat diri sampai kamu cukup kuat untuk mengambil langkah yang benar. Apakah itu memperbaiki pola atau melepaskan? Dan ketika ketenangan itu datang, kamu akan tahu, kedamaian yang lahir dari kebijaksanaan jauh lebih kuat daripada cinta yang dipaksakan. Ada satu hal yang sering luput dari perhatian orang yang terjebak dalam lingkaran manipulasi. Mereka kira dengan mengendalikan orang lain, mereka akan merasa aman. Mereka percaya selama bisa membuat pasangan bertahan, selama bisa menundukkan orang lain dengan rasa bersalah, atau dengan strategi psikologi gelap, maka ketenangan hati akan mereka dapatkan. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Manipulasi tidak pernah memberi ketenangan. Ia hanya memberi kemenangan sementara, lalu meninggalkan kegelisahan yang lebih besar. Mengapa? Pertama, karena manipulasi lahir dari ketakutan. Ketakutan kehilangan, ketakutan ditinggalkan, ketakutan bahwa kita tidak cukup berharga. Dan apapun yang lahir dari ketakutan, tidak akan pernah bisa melahirkan kedamaian. Mungkin sesaat terlihat berhasil, orang itu tetap tinggal, orang itu tetap bersama kita. Namun jauh di dalam hati kita tahu, dia tinggal bukan karena cinta, tapi karena kita paksa. Dan itu bukan kemenangan, itu penjara batin. Kedua, manipulasi selalu menuntut energi untuk dipertahankan. Bayangkan seseorang yang terus-menerus harus memainkan peran. Hari ini ia harus membuat pasangannya merasa bersalah. Besok ia harus mengatur
cerita agar tidak terbongkar. Lusa ia harus memberi sedikit pujian agar tidak terlihat terlalu keras. Hidup jadi penuh strategi, penuh sandiwara. Di permukaan mungkin terlihat berhasil, tapi di dalam diri ada rasa letih yang tidak pernah selesai. Bagaimana mungkin ada ketenangan bila setiap hari kita sibuk mempertahankan kebohongan? Ketiga, manipulasi menciptakan hubungan yang rapuh. Ia seperti rumah yang berdiri di atas pasir. Sekilas berdiri tapi mudah roboh. Mengapa? Karena dasar hubungan itu bukan kebebasan dan kejujuran, melainkan rasa takut dan paksaan. Orang yang kita paksa bertahan sebenarnya sedang mencari celah untuk pergi. Ia mungkin tinggal secara fisik, tapi hatinya tidak pernah benar-benar ada. Dan kita, sadar atau tidak, akan selalu dihantui pertanyaan, kapan ia akan lepas? Keempat, manipulasi justru menambah kecemasan. Kita mungkin berhasil hari ini, tapi bagaimana dengan besok? Kita mungkin bisa membuat seseorang merasa bersalah kali ini. Tapi apa yang terjadi bila ia sadar? Bayangan kehilangan terus menghantui. Karena kita tahu kita tidak sedang membangun cinta, melainkan mengikat dengan rantai yang bisa putus kapan saja. Kecemasan ini tidak hanya menghancurkan hubungan, tapi juga menggerogoti kesehatan mental kita sendiri. Kelima, manipulasi merusak diri kita dari dalam. Setiap kali kita memaksa, kita sedang berkata pada diri sendiri, "Aku tidak cukup berharga untuk dicintai tanpa trik." Kita merendahkan diri, mengajarkan jiwa kita bahwa kita hanya bisa dipilih jika kita mengendalikan. Padahal, nilai kita tidak pernah tergantung pada apakah seseorang bertahan atau pergi. Nilai kita ada dalam bagaimana kita hidup, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menjaga integritas diri. Disinilah stoikisme memberi jalan yang lebih bijak. Filsafat ini mengingatkan kita, ketenangan hanya datang ketika kita hidup selaras dengan alam, selaras dengan kenyataan. Dan kenyataannya adalah, kita tidak bisa memaksa hati orang lain. Kita hanya bisa mengendalikan pikiran dan tindakan kita sendiri. Begitu kita mencoba melanggar hukum ini, dengan memanipulasi, dengan mengendalikan, kita sedang melawan arus kehidupan. Dan siapapun yang melawan arus akan lelah. Cinta sejati, bila kita renungkan, hanya bisa lahir dari kebebasan. Kita tidak bisa menyebut itu cinta jika ia tumbuh dari rasa bersalah, dari ancaman, atau dari keterpaksaan. Cinta sejati adalah pilihan. Pilihan untuk tetap tinggal meski bebas untuk pergi. Dan hanya dalam cinta yang bebas, ketenangan bisa bersemi. Bayangkan dua orang yang bersama bukan karena dipaksa, tapi karena mereka memang ingin berjalan beriringan. Tidak ada rasa takut berlebihan. Tidak ada permainan emosional. Hanya ada saling menghargai. Itulah yang dimaksud Epictetus ketika berkata, "Jika kamu ingin dicintai, cintailah dengan cara yang benar, tanpa menuntut, tanpa mengikat. Sebab, pada akhirnya, apa gunanya seseorang berada di samping kita bila hatinya tidak pernah hadir?" Manipulasi juga menghancurkan kepercayaan. Sekali orang menyadari dirinya dipaksa atau dikendalikan, ia tidak akan pernah benar-benar merasa aman lagi. Hubungan yang kehilangan kepercayaan adalah hubungan yang berjalan pincang. Dan dalam kepincangan itu, baik pelaku maupun korban tidak akan pernah menemukan ketenangan. Yang ada hanya kecurigaan, keraguan, dan jarak yang makin melebar. Lebih jauh lagi manipulasi merampas kesempatan kita untuk tumbuh. Karena kita sibuk mengatur orang lain, kita lupa memperbaiki diri sendiri. Kita lupa bahwa energi yang kita curahkan untuk memaksa seharusnya bisa digunakan untuk mengembangkan diri, memperluas wawasan, memperkuat karakter. Stoikisme mengajarkan, jangan buang waktumu pada apa yang tidak dalam kendalimu. Tapi manipulasi justru mengikat kita pada hal-hal yang jelas-jelas berada di luar kendali. Akibatnya, kita kehilangan jalan menuju kebijaksanaan. Pada akhirnya, manipulasi adalah jalan buntu. Ia tidak membawa pada cinta, tidak membawa pada damai,
hanya membawa pada lingkaran ketakutan dan kelelahan. Kita mungkin merasa menang sesaat, tapi kemenangan itu hampa. Sama seperti seorang aktor yang berdiri di panggung megah, disorot lampu, disambut tepuk tangan, namun tahu bahwa semua yang ia mainkan hanyalah peran. Begitu tirai ditutup, yang tersisa hanyalah keheningan dan kesepian. Jadi, jika kita sungguh mencari ketenangan, kita harus berani berkata, manipulasi bukan jalannya. Jalan itu mungkin terlihat lebih sulit di awal, karena kita harus menerima kenyataan apa adanya, termasuk kenyataan bahwa orang yang kita cintai bisa saja pergi. Tapi justru dalam penerimaan itulah ketenangan sejati lahir. Lebih baik kehilangan seseorang, tapi menjaga integritas diri daripada mempertahankannya dengan cara yang menghancurkan hati dan jiwa. Lebih baik sendiri dalam ketenangan daripada bersama dalam keterpaksaan yang penuh kecemasan. Karena seperti kata slogan kita, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan pikiran yang diarahkan pada manipulasi hanya akan menjerat kita dalam kebisingan batin. Ketenangan tidak bisa dibeli dengan kendali atas orang lain. Ia hanya bisa ditemukan ketika kita berani melepaskan, ketika kita berani berdiri di atas kebenaran yang sederhana. Aku tidak bisa memaksa siapapun untuk mencintaiku, tapi aku bisa selalu memilih untuk hidup dengan penuh cinta, tanpa manipulasi. Dan ketika kita mampu memilih itu, saat itulah kita benar-benar bebas. Ada satu kenyataan sederhana, tapi seringkali paling sulit kita terima. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Orang yang kita cintai bisa pergi, hubungan yang kita harap abadi bisa runtuh. Harapan yang kita rawat dengan sepenuh hati bisa berakhir dengan kekecewaan. Dan disinilah stoikisme hadir. Bukan untuk menghapus rasa sakit, tapi untuk memberi kita cara baru dalam menghadapinya. Stoikisme mengajarkan pembedaan yang mendasar. Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak. Pikiran kita, sikap kita, pilihan kita, semua itu dalam kendali kita. Tapi perasaan orang lain, keputusan orang lain, bahkan nasib yang menimpa kita, itu berada di luar kuasa kita. Masalahnya, manusia sering membalikkan keduanya. Kita terlalu sibuk mengejar yang di luar kendali, dan lalai menjaga yang ada di dalam kendali. Mengapa kita menderita? Karena kita menolak kenyataan. Kita ingin dunia berjalan sesuai dengan skenario kita. Kita ingin orang lain mencintai kita sebagaimana kita mencintainya. Kita ingin kehilangan tidak pernah datang. Tapi realitas tidak tunduk pada keinginan kita. Realitas berjalan sebagaimana mestinya, tanpa peduli pada harapan kita. Dan semakin kita melawan, semakin besar penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Cintailah takdirmu." Bukan berarti kita harus bersukacita saat ditinggalkan atau hancur karena kehilangan, tetapi artinya kita belajar menerima bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan hukum alam. Apapun yang datang, datang pada waktunya. Apapun yang pergi, pergi pada saatnya. Kita tidak bisa memaksa, tapi kita bisa memilih bagaimana menyambutnya. Menerima realitas bukanlah tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah tanda kekuatan batin. Karena butuh keberanian besar untuk melihat kenyataan pahit dan tetap berdiri tegak. Lebih mudah bagi kita untuk menyangkal. Lebih mudah untuk memanipulasi. Lebih mudah untuk memaksa orang lain bertahan. Tapi semua itu hanya menunda rasa sakit. Pada akhirnya, kenyataan tetap akan mengetuk pintu. Dengan menerima, kita membebaskan diri dari perang melawan sesuatu yang tidak bisa kita menangkan. Kita berhenti menghabiskan energi pada hal-hal yang sia-sia dan mulai mengarahkan perhatian pada apa yang benar-benar bisa kita lakukan. Mengatur pikiran kita, merawat diri kita, melanjutkan hidup kita. Bayangkan seseorang yang ditinggalkan oleh pasangannya. Ia punya dua pilihan, menghabiskan hari-harinya dengan marah, menyalahkan, dan berusaha mati-matian membuat pasangannya kembali. Atau ia bisa menerima kenyataan bahwa orang itu sudah memilih jalan berbeda. Pilihan pertama hanya akan menambah luka, karena ia sedang melawan arus kehidupan. Pilihan kedua mungkin pahit di awal, tapi akan membuka jalan menuju ketenangan. Karena dengan menerima, ia berhenti bertarung melawan hal yang tak bisa ia kuasai. Stoikisme bukan berarti kita tidak boleh berharap atau mencinta. Justru sebaliknya, kita diajak untuk berharap dan mencinta dengan cara yang lebih bijak,
Kita boleh mencintai seseorang sepenuh hati, tapi kita harus sadar sejak awal, orang itu bebas. Dia punya kehendak, dia punya pilihan, dan ia berhak untuk pergi. Kesadaran ini membuat kita lebih menghargai setiap momen yang ada, tanpa merasa berhak untuk memilikinya selamanya. Kita sering salah kaprah. Kita kira menerima realitas berarti menyerah. Padahal menyerah itu pasif, sedangkan menerima itu aktif. Menerima artinya membuka mata lebar-lebar, melihat keadaan apa adanya, lalu bertindak sesuai dengan kebenaran itu. Jika hubunganmu sehat, rawatlah dengan sepenuh hati. Jika hubunganmu penuh manipulasi dan penderitaan, beranilah melepaskan. Jika seseorang memilih meninggalkanmu, izinkan ia pergi tanpa memenjarakannya dengan rasa bersalah. Inilah penerimaan yang sejati. Bertindak dengan kesadaran penuh, bukan dengan ilusi. Ada keindahan yang lahir dari penerimaan. Kita jadi lebih ringan, karena tidak lagi memikul beban yang seharusnya bukan milik kita. Kita jadi lebih damai, karena tidak lagi mengikat kebahagiaan pada keputusan orang lain. Dan kita jadi lebih kuat, karena tahu bahwa apapun yang terjadi, selama kita bisa mengendalikan pikiran dan sikap kita tidak akan hancur. Penerimaan juga mengajarkan kita untuk hidup di saat ini. Banyak orang kehilangan momen karena sibuk memikirkan apa yang hilang atau apa yang akan hilang. Padahal hidup hanya ada di detik ini. Ketika kita sadar bahwa masa depan penuh ketidakpastian dan masa lalu tidak bisa diubah, kita akan lebih mudah menikmati apa yang ada sekarang. Coba renungkan, setiap orang yang hadir dalam hidup kita hanyalah tamu. Ada yang singgah sebentar, ada yang tinggal lebih lama. Tapi tak seorang pun bisa menetap selamanya, bahkan kita sendiri. Jika kita melihat hidup dengan cara ini, kita tidak lagi marah ketika seseorang pergi. Kita hanya bersyukur karena ia pernah hadir, dan kita melanjutkan perjalanan dengan hati yang lebih matang. Menerima realitas apa adanya juga membuat kita lebih bijak dalam mencinta. Kita tidak lagi berkata, "Aku mencintaimu, jadi kamu harus bersamaku." Tapi kita berkata, "Aku mencintaimu, jadi aku ingin kamu bahagia, meski kebahagiaan itu bukan bersama aku." Inilah cinta yang matang, cinta yang bebas dari ego, cinta yang selaras dengan ajaran stoikisme. Dan pada akhirnya, menerima realitas bukan berarti kita tidak lagi merasakan sakit. Kita tetap manusia, kita tetap akan terluka ketika kehilangan. Kita tetap akan menangis ketika ditinggalkan. Tapi perbedaannya kita tidak larut dalam penderitaan itu. Kita tahu bahwa rasa sakit adalah bagian dari hidup, sama seperti sukacita. Dan ketika kita bisa menatap rasa sakit dengan tenang, ia tidak lagi menguasai kita. Itulah kekuatan stoikisme. Ia tidak menjanjikan jalan tanpa badai, tapi ia memberi kita perahu yang kokoh untuk mengarungi badai itu. Jadi ia banyak harus agresif, tapi dia semua yang beri kita ketenangan untuk berdamai dengannya. Dan pada akhirnya itulah yang kita butuhkan. Bukan dunia yang selalu sesuai keinginan kita, tapi hati yang mampu menerima dunia apa adanya. Jadi, jika hari ini kamu sedang bergumul dengan kehilangan, pengkhianatan, atau kekecewaan, ingatlah, kamu tidak bisa mengubah kenyataan itu. Tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana menanggapinya. Dan pilihan itu, itulah kebebasanmu yang sejati. Seperti slogan kita, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketika pikiranmu mampu menerima realitas apa adanya, hatimu akan menemukan damai yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Seringkali kita mengira sedang mencintai seseorang sepenuh hati, padahal tanpa sadar, kita sedang terjerat dalam ketergantungan. Perbedaannya halus, bahkan nyaris tak terlihat, tapi dampaknya sangat besar, baik bagi diri kita maupun bagi hubungan itu sendiri. Cinta sejati lahir dari kebebasan. Dia memberi ruang, memberi napas, dan tidak mengikat seseorang dengan belenggu ego. Cinta sejati tidak berkata, "Kamu milikku, jadi kamu harus selalu ada untukku." Ia justru berkata, "Aku mencintaimu, maka aku ingin melihatmu tumbuh, bahkan jika itu berarti kamu melangkah jauh dariku." Ada kebesaran hati dalam cinta sejati, kebesaran yang jarang kita temukan, karena kebanyakan dari kita lebih mengenal cinta sebagai keterikatan emosional yang penuh tuntutan. Ketergantungan, di sisi lain, lahir dari rasa takut. Takut ditinggalkan, takut kesepian, takut tidak berharga tanpa kehadiran orang lain. Ketika kita jatuh dalam ketergantungan,
kita tidak lagi mencintai orang itu sebagai dirinya, melainkan sebagai penopang kebutuhan kita sendiri. Kita melihat dia sebagai obat untuk rasa hampa, sebagai benteng agar kita tidak merasa sendirian, sebagai cermin yang kita paksa untuk selalu memantulkan nilai diri kita. Dan disitulah masalah dimulai. Bayangkan seseorang yang terus berkata, "Aku tidak bisa hidup tanpamu." Sekilas terdengar romantis, tetapi jika direnungkan lebih dalam, kalimat itu penuh dengan beban. Dia bukan pernyataan cinta, melainkan jeritan ketakutan. Dia bukan janji kebersamaan, melainkan tuntutan yang halus. Jangan pernah pergi, karena jika kamu pergi aku hancur. Di balik manisnya kata itu, ada ketergantungan yang bisa berubah menjadi belenggu bagi keduanya. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan mana yang ada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Perasaan orang lain, keputusannya untuk mencintai atau meninggalkan kita, itu semua bukan milik kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita. Bagaimana kita mencintai, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita menghadapi kenyataan. Dari sinilah kita bisa mengukur, apakah yang kita rasakan adalah cinta sejati, atau hanya ketergantungan. Cinta sejati akan tetap berdiri, meskipun tidak dibalas. Ia tidak hilang hanya karena orang itu memilih pergi. Sebab cinta sejati adalah tentang memberi, bukan menuntut. Sedangkan ketergantungan runtuh begitu saja saat orang itu tidak lagi memenuhi kebutuhan kita. Maka seringkali, rasa sakit yang kita kira akibat kehilangan cinta, sebenarnya hanyalah gejolak dari ketergantungan yang diputus secara tiba-tiba. Ketergantungan membuat kita berusaha mengendalikan orang lain. Kita mulai memakai manipulasi, rasa bersalah, atau bahkan ancaman untuk memastikan ia tidak pergi. Padahal hubungan yang lahir dari ketergantungan hanya akan membuat kita semakin cemas dan rapuh. Kita seperti seseorang yang berdiri di atas es tipis. Setiap gerakan kecil dari pasangan kita membuat kita panik, takut permukaan itu retak, takut kita jatuh ke dalam. Sebaliknya, cinta sejati memberi ketenangan. Karena kita sadar, kita mencintai bukan untuk menguasai, tapi untuk berbagi. Kita tidak menjadikan pasangan kita sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Karena kita tahu, kebahagiaan sejati lahir dari dalam diri. Ketika cinta itu ada, kita bersyukur. Ketika cinta itu pergi, kita tetap berdiri tegak. Karena kita tidak pernah menggantungkan seluruh makna hidup kita pada orang lain. Epictetus, the filsuf Stoik, pernah berkata, "Jangan pernah berkata tentang sesuatu, 'Aku telah kehilangan itu.' Tetapi katakanlah, 'Aku telah mengembalikannya.'" Ini termasuk dalam hubungan. Pasangan yang bersama kita bukanlah milik kita. Dia hanya titipan, sebuah anugerah yang hadir untuk waktu tertentu. Dan seketika ia pergi, ia tidak hilang, ia hanya kembali ke jalannya sendiri. Dengan cara pandang ini, kita tidak lagi melekat buta, tapi belajar mencintai dengan kesadaran penuh. Ada orang yang mungkin bertanya, apakah itu berarti cinta sejati tidak menyakitkan? Tentu saja tidak. Cinta sejati tetap bisa melukai kita karena kita manusia. Kita akan merasa sedih ketika orang yang kita cintai pergi. Kita akan merindukan kehadirannya. Tetapi bedanya, cinta sejati tidak menghancurkan kita. Jadi mengkeksi harga diri kita. Ia tidak membuat kita kehilangan arah. Ia justru mengajarkan kita arti kedewasaan. Bahwa kita bisa tetap mencintai tanpa harus memiliki. Bahwa kita bisa tetap bahagia meskipun tanpa dia. Ketergantungan adalah belenggu yang kita pasang sendiri. Ia membuat kita takut menghadapi hidup sendirian. Padahal kenyataannya kita selalu sendirian dalam satu hal. Mengendalikan pikiran kita sendiri. Dan ketika kita berani berdiri dengan kokoh di atas kaki sendiri, kita baru bisa mencintai orang lain dengan cara yang sehat. Jika cinta sejati adalah tentang kebebasan, maka ketergantungan adalah tentang penjara. Pertanyaannya, penjara itu sebenarnya untuk siapa? Untuk pasangan kita atau untuk diri kita sendiri? Keduanya. Karena saat kita menjebak orang lain dalam tuntutan kita, sebenarnya kita juga sedang menjebak diri kita dalam ketakutan yang tidak pernah selesai. Jadi, jika hari ini kamu mencintai seseorang, tanyakan pada dirimu, apakah aku mencintainya atau aku hanya takut kehilangannya? Apakah aku benar-benar melihat dia sebagai pribadi yang bebas atau hanya sebagai penopang agar aku tidak merasa kosong? Bagaimana aku ingin dia bahagia,
Atau aku hanya ingin dia tetap ada agar aku merasa aman? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa membuka mata kita untuk membedakan cinta sejati dari ketergantungan. Dan ingatlah, cinta sejati tidak selalu berarti harus memiliki. Kadang cinta sejati justru terlihat ketika kita rela melepas, bukan karena kita tidak lagi peduli, tetapi karena kita menghormati kebebasan orang itu untuk menentukan jalannya sendiri. Itulah cinta yang selaras dengan kebijaksanaan Stoik. Cinta yang lahir dari kekuatan, bukan dari kelemahan. Pada akhirnya, cinta sejati tidak akan pernah membuat kita kehilangan diri sendiri. Tapi ketergantungan hampir selalu mengikis identitas kita sedikit demi sedikit, hingga kita lupa siapa kita tanpa dia. Maka berhati-hatilah, jangan biarkan rasa takut disamarkan sebagai cinta. Karena yang sejati akan memberi kebebasan, sementara yang palsu akan terus menuntut hingga kita lelah. Dan di titik inilah kita harus kembali pada prinsip sederhana. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena hanya dengan pikiran yang jernih, kita bisa mengenali perbedaan halus antara cinta sejati dan ketergantungan. Dan hanya dengan ketenangan batin, kita bisa mencintai tanpa terikat, melepaskan tanpa hancur, dan melanjutkan hidup dengan hati yang tetap penuh. Kita sering mengira bahwa hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang selalu bersama, selalu saling melengkapi, selalu saling membutuhkan. Tapi kalau kita mau merenung lebih dalam, hubungan yang benar-benar sehat justru bertumpu pada satu fondasi yang sering terlupakan, kebebasan. Kebebasan adalah napas bagi sebuah hubungan. Tanpa kebebasan, cinta berubah menjadi penjara. Kita mungkin merasa aman karena orang itu selalu ada. Tapi sebenarnya ia tidak hadir dengan sukarela, melainkan karena keterpaksaan. Dan cinta yang lahir dari keterpaksaan bukanlah cinta sejati, melainkan ikatan semu yang cepat atau lambat akan pecah. Bayangkan dua orang yang saling terikat dengan rantai. Mereka tidak bisa saling menjauh, tapi juga tidak benar-benar bisa bergerak bebas. Dari luar kelihatannya mereka selalu dekat, tapi di dalam hati ada rasa sesak, ada perasaan terjebak, ada beban yang terus menekan. Inilah yang terjadi ketika hubungan kehilangan kebebasan. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk bebas. Kita bebas dalam pikiran, bebas dalam memilih sikap, bebas dalam menentukan arah hidup. Maka entah ketika kita mencintai seseorang, kita seharusnya menghormati kebebasannya. Kita tidak berhak memaksa hatinya untuk selalu sama dengan hati kita. Kita tidak bisa menuntut kehadirannya setiap waktu hanya demi menenangkan rasa takut kita. Jika kita melanggar prinsip ini, hubungan yang awalnya indah akan berubah menjadi beban. Banyak orang menganggap bahwa rasa memiliki yang kuat adalah tanda cinta. Padahal rasa memiliki sering kali hanyalah bentuk lain dari ketakutan. Kita ingin memastikan orang itu tidak pergi. Kita ingin menutup semua kemungkinan kehilangan. Tapi justru disitulah kita kehilangan esensi cinta itu sendiri. Karena cinta sejati bukanlah tentang kepemilikan, melainkan tentang penghargaan. Kebebasan dalam hubungan berarti kita mengizinkan pasangan kita menjadi dirinya sendiri. Kita tidak memaksanya untuk selalu sama dengan ekspektasi kita. Kita tidak menuntutnya berubah hanya agar sesuai dengan keinginan kita. Kita justru merayakan perbedaan dan menerima kenyataan bahwa ia adalah manusia yang utuh dengan keinginan dan jalan hidupnya sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, cinta manusia bukan berarti menahan mereka, tapi berjalan bersama mereka selama waktu yang diberikan. Kalimat ini sederhana, tapi penuh makna. Kita tidak bisa memaksa orang untuk tetap berjalan di samping kita selamanya. Tapi selama ia memilih untuk berjalan bersama kita hari ini, itulah hadiah yang harus kita syukuri. Dan jika suatu hari ia memilih jalan lain, tugas kita adalah menerima dengan hati yang lapang. Hubungan tanpa kebebasan ibarat burung dalam sangkar. Sebagai si amaning dari nebaya si waktu ia tidak pernah benar-benar terbang. Mungkin kita merasa nyaman melihat burung itu selalu ada, tidak pergi kemana-mana. Tapi jika kita benar-benar mencintai burung itu, tidakkah kita ingin melihatnya terbang bebas? Meskipun ada kemungkinan ia tidak kembali. Inilah ujian cinta yang sejati. Beranikah kita membiarkan orang yang kita cintai bebas? Beranikah kita menanggung risiko bahwa kebebasan itu bisa membuatnya pergi? Karena cinta yang sehat tidak pernah mengorbankan kebebasan. Ia justru berdiri di atas kebebasan itu.
Psikologi gelap sering memperlihatkan bagaimana orang memanipulasi pasangan agar tetap bertahan. Ada yang menggunakan rasa bersalah. Kalau kamu pergi, ku tidak bisa hidup. Ada yang menggunakan ancaman. Kalau kamu tinggalkan aku, tuh saya ingin menyakiti diriku sendiri. Semua itu hanyalah cara untuk mencabut kebebasan orang lain demi memuaskan rasa takut kita sendiri. Tapi semakin kita memenjarakan seseorang, semakin ia merindukan kebebasan. Dan ketika saatnya tiba, ia akan pergi dengan luka yang lebih dalam. Sebaliknya, jika kita memberi kebebasan, hubungan akan tumbuh lebih kuat. Karena orang itu tahu, ia tidak terikat oleh rantai, melainkan memilih untuk tetap ada. Setiap kehadirannya menjadi bukti, bukan keterpaksaan. Dan tidak ada yang lebih indah daripada seseorang yang bebas, tapi tetap memilih untuk bersama kita. Kebebasan juga penting bagi diri kita sendiri. Kita tidak boleh kehilangan identitas hanya karena ingin mempertahankan hubungan. Kita harus tetap punya ruang untuk bertumbuh, untuk belajar, untuk mengejar mimpi kita sendiri. Hubungan yang sehat bukanlah dua orang yang saling melebur hingga kehilangan diri, tapi dua individu yang kuat yang memilih berjalan bersama tanpa harus mengorbankan jati dirinya. Coba renungkan, mengapa banyak hubungan hancur bukan karena kebencian, tapi karena rasa sesak, karena salah satu pihak merasa dikekang, dikontrol, dibatasi. Fujikun akhirnya, manusia selalu mencari kebebasan. Jika kita menutup jalan itu, ia akan mencarinya di tempat lain. Maka jika kita ingin hubungan yang langgeng, kita harus mulai dari sini. Bebaskan, jangan penjarakan. Cinta bukan berarti menuntut seseorang selalu ada, tapi memberi ia ruang untuk memilih tetap bersama. Dan justru ketika kita berani memberi kebebasan, cinta itu akan menemukan bentuknya yang paling murni. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak takut kehilangan, karena kehilangan adalah bagian alami dari hidup. Dengan sikap ini, kita bisa memberi kebebasan tanpa cemas berlebihan. Kita bisa mencintai tanpa terikat. Kita bisa bersama tanpa harus mengikat. Dan hasilnya adalah hubungan yang tidak hanya sehat, tapi juga penuh ketenangan. Akhirnya, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah hubungan yang kita jalani memberi kebebasan atau justru menjadi penjara? Karena cinta yang sehat tidak akan hilang hanya karena diberi kebebasan. Justru sebaliknya, ia akan semakin kuat karena lahir dari pilihan yang tulus, bukan dari paksaan. Maka belajarlah untuk mencintai dengan cara yang membebaskan. Hargai kebebasan pasanganmu. Dan jangan lupakan kebebasan dirimu sendiri. Karena hanya di atas fondasi kebebasan, hubungan bisa tumbuh menjadi sesuatu yang indah, tahan lama, dan menenangkan. Seperti yang selalu kita pegang di sini, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan salah satu bentuk ketenangan terbesar adalah ketika kita bisa berkata, "Aku mencintaimu, maka aku membiarkanmu bebas." Melepaskan, kata sederhana, tapi seringkali menjadi salah satu pelajaran paling berat dalam hidup. Kita bisa dengan mudah berkata, "Aku ikhlas," tapi hati kita masih berpegang erat. Kita berkata, "Aku sudah melupakan," tapi setiap malam masih ada bayangan yang datang menghantui. Melepaskan bukan sekadar meninggalkan atau dilupakan. Melepaskan adalah sebuah keterampilan batin, sebuah latihan jiwa, sebuah proses panjang yang membutuhkan kesadaran mendalam. Mengapa melepaskan begitu sulit? Karena manusia cenderung melekat pada hal-hal yang ia cintai. Kita terbiasa menganggap apa yang hadir dalam hidup kita adalah milik kita. Pasangan, sahabat, bahkan benda-benda kecil yang kita sayangi. Semua kita letakkan dalam kotak kepemilikan. Dan ketika sesuatu dari kotak itu hilang, kita merasa kosong. Seolah-olah bagian dari diri kita ikut tercabut. Padahal kenyataannya, tidak ada satupun yang benar-benar milik kita. Semuanya hanya singgah. Stoikisme mengajarkan kita untuk selalu ingat bahwa dunia ini bergerak sesuai dengan jalannya sendiri. Orang datang dan pergi, kesempatan datang dan pergi. Bahkan kita sendiri suatu saat akan pergi. Menolak kenyataan ini sama saja dengan menolak hukum alam. Semangat silih lepisan bukan berarti kita kalah, melainkan kita belajar berjalan seirama dengan hukum alam itu sendiri. Epictetus pernah memberikan perumpamaan sederhana. Bayangkan seseorang yang meminjamkan vas kepadamu.
Selama vas itu ada di rumahmu, rawatlah dengan penuh tanggung jawab. Nikmatilah keindahannya, gunakanlah dengan baik. Tapi suatu hari ketika pemiliknya meminta kembali, jangan menangis. Jangan spor gitu, meng diambil dariku. Karena sejak awal itu bukan milikmu. Demikian juga dengan orang-orang yang hadir dalam hidup kita. Warisan bukan milik kita. Dia hanya kesinggah, dan suatu hari mereka akan kembali pada jalannya sendiri. Tapi bagaimana melatih diri untuk melepaskan dengan bijak? Yang pertama, dengan mengubah cara pandang kita tentang kehilangan. Kehilangan bukan musuh. Kehilangan adalah bagian dari hidup, sama seperti pertemuan. Jadi waktu kita bertemu seseorang, pada saat yang sama kita juga harus sadar bahwa suatu saat kita akan berpisah. Dengan kesadaran ini, kita bisa mencintai dengan sepenuh hati tanpa harus melekat secara buta. Kedua, belajar membedakan antara rasa sakit dan penderitaan. Rasa sakit adalah hal yang alami. Kita akan menangis, kita akan merasa hampa. Kita akan merasakan perih. Itu wajar. Tapi penderitaan adalah pilihan. Penderitaan lahir ketika kita terus melawan kenyataan. Ketika kita terus bertanya, mengapa dia pergi? Atau mengapa ini terjadi padaku? Stoikisme mengajarkan, terima rasa sakit itu, biarkan ia mengalir. Tapi jangan perpanjang dengan perlawanan batin yang sia-sia. Ketiga, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan hati orang lain. Kita tidak bisa memaksa keadaan kembali seperti dulu. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita. Cara kita berpikir, cara kita bersikap, cara kita melanjutkan hidup. Saat kita mengarahkan energi ke hal-hal yang berada dalam kendali, kita akan merasa lebih ringan. Keempat, belajar bersyukur atas apa yang pernah ada. Banyak orang sulit melepaskan karena terlalu sibuk meratapi apa yang hilang. Padahal, jika kita menoleh sebentar, kita bisa melihat betapa berharganya momen yang pernah kita lalui bersama orang itu. Melepaskan bukan berarti menghapus kenangan, tapi merawatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Bersyukur membuat kita lebih mudah menerima, karena kita sadar, sudah cukup indah bahwa ia pernah hadir, meski kini ia pergi. Kelima, melatih ketenangan batin melalui kesadaran diri. Melepaskan tidak bisa dipaksakan dalam sehari. Ia butuh waktu. Sama seperti luka fisik, luka batin juga butuh proses untuk sembuh. Jangan terburu-buru berkata, aku sudah kuat. Lebih baik jujur pada diri sendiri, lalu perlahan-lahan melatih hati untuk berdamai dengan kenyataan. Meditasi, menulis, atau sekadar berbicara dengan diri sendiri bisa menjadi cara untuk memperkuat kesadaran itu. Melepaskan dengan bijak berarti kita tidak terjebak pada dua ekstrim. Menolak kenyataan dengan keras kepala, atau menipu diri dengan pura-pura tidak peduli. Melepaskan dengan bijak adalah berdiri di tengah. Mengakui rasa sakit, menerima kenyataan, lalu melanjutkan langkah dengan hati yang lebih dewasa. Mari kita bayangkan seseorang yang baru saja ditinggalkan. Di awal, ia tentu merasa hancur. Tuyuh menangis merasa tak berdaya. Tapi seiring waktu, jika ia mau melatih diri, ia mulai sadar bahwa yang ia genggam selama ini bukanlah miliknya. Ia mulai belajar merawat dirinya sendiri, menemukan kembali hal-hal yang pernah ia tinggalkan. Karena terlalu sibuk menggenggam orang lain, dia mulai menemukan makna dalam kesendirian. Damen bad wakhir semin, dinlai sepor marawa. Aku kehilangan segalanya, melainkan aku beruntung pernah memilikinya. Meski sebentar. Inilah melepaskan dengan bijak. Melepaskan bukan berarti kita berhenti mencintai. Justru seringkali melepaskan adalah bentuk cinta yang paling tulus. Karena kita tidak lagi menuntut orang itu untuk tetap ada. Tidak lagi memenjarakan dia dalam ego kita. Kita berkati, aku mencintaimu. Dan aku ingin kamu bahagia. Meskipun kebahagiaan itu bukan bersamaku. Itu adalah cinta yang bebas, cinta yang matang, cinta yang sesuai dengan kebijaksanaan stoik. Dan jangan lupakan satu hal, melepaskan juga tentang diri kita sendiri. Kita sering terikat bukan hanya pada orang lain, tapi juga pada masa lalu, pada penyesalan, pada hal-hal yang sudah tidak bisa diubah. Belajar melepaskan berarti belajar berdamai dengan semua itu. Karena masa lalu hanyalah cerita, dan masa depan hanyalah bayangan. Hidup hanya ada di sini, di saat ini. Ketika kita melepaskan, kita membuka ruang bagi hidup untuk terus bergerak. Melepaskan dengan bijak adalah salah satu bentuk tertinggi dari mengarahkan pikiran. Karena disitulah kita berhenti melawan hal yang tidak bisa kita kuasai,
dan mulai memberikan kendali atas hal yang benar-benar milik kita. Cara kita menyikapi hidup. Jadi, jika nih hari tadi kamu masih bergulat dengan kehilangan, ingatlah, kamu tidak harus melupakan, kamu tidak harus berpura-pura kuat. Yang perlu kamu lakukan hanyalah melatih dirimu sedikit demi sedikit untuk menerima kenyataan, mensyukuri apa yang pernah ada, dan melangkah dengan hati yang lebih lapang. Karena pada akhirnya, melepaskan bukanlah tentang menyerah. Melepaskan adalah tentang berani berkata, "Aku siap melanjutkan hidupku." Dan seperti yang selalu kita ingat bersama di sini, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dengan pikiran yang terarah, kita bisa melepaskan bukan dengan luka, melainkan dengan kebijaksanaan. Ada sebuah kebenaran yang sering kali kita lupakan. Energi manusia itu terbatas. Kita hanya punya sekian banyak tenaga, pikiran, dan emosi setiap harinya. Pertanyaannya, energi itu kita arahkan kemana? Apakah kita habiskan untuk hal-hal di luar kendali kita? Memaksa orang lain mencintai kita, berharap masa lalu berubah, atau menolak kenyataan pahit? Atau kita gunakan untuk hal-hal yang memang bisa kita kendalikan, pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri? Banyak orang terjebak dalam penderitaan bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena energinya diarahkan ke tempat yang salah. Kita berusaha keras menahan orang agar tidak pergi, padahal hatinya sudah memilih jalan lain. Kita sibuk memikirkan kenapa hidup tidak adil, padahal keluhan itu tidak pernah mengubah apapun. Dan semakin banyak energi kita buang untuk hal-hal di luar kendali, semakin lemah kita menghadapi hidup. Disinilah stoikisme memberi jalan yang sederhana tapi mendalam. Alihkan energimu ke pengendalian diri, karena disitulah letak kekuatan sejati manusia. Kita tidak bisa mengatur cuaca, tapi kita bisa memilih membawa payung saat hujan. Kita tidak bisa mengendalikan hati orang lain, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons saat ditinggalkan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Kamu punya kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Sadari ini dan kamu akan menemukan kekuatan." Kalimat ini menjadi kompas bagi siapapun yang ingin hidup lebih tenang. Karena saat kita berhenti menguras energi untuk hal-hal yang mustahil kita kuasai, kita menemukan betapa luasnya ruang kendali yang sebenarnya ada dalam diri kita. Mari kita ambil contoh sederhana. Seseorang ditinggalkan oleh pasangannya. Jika si Mes menghabiskan energinya untuk terus bertanya, mengapa dia pergi? Bagaimana agar dia kembali? Jumyuhi taswifar lam lengkern tanpa akhir. Energinya terkuras habis, emosinya hancur, dan dirinya sendiri terlupakan. Tapi jika ia mengalihkan energi itu untuk hal-hal yang bisa ia kendalikan, segalanya akan berbeda. Ia bisa fokus memperbaiki dirinya, menata kembali hidupnya, menekuni hal-hal yang dulu ia abaikan, atau sekadar belajar menerima kenyataan dengan hati yang lebih tenang. Hasilnya, ia tumbuh bukan runtuh. Mengalihkan energi ke pengendalian diri bukan berarti kita menjadi egois atau tidak peduli pada orang lain. Justru sebaliknya, saat kita lebih kuat dalam diri sendiri, kita bisa hadir lebih sehat dalam hubungan dengan siapapun. Orang yang tidak punya kendali diri akan mudah bergantung, mudah manipulatif, dan mudah hancur. Tapi orang yang terlatih mengendalikan dirinya akan tetap berdiri kokoh, meski dunia di sekelilingnya berubah. Pengendalian diri juga berarti mengelola emosi. Kita tidak bisa mencegah rasa marah, kecewa, atau sedih datang. Tapi kita bisa memilih bagaimana menyalurkan emosi itu. Apakah kita melampiaskannya dengan kata-kata yang menyakiti, atau kita duduk sebentar, menarik napas, dan menenangkan diri. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk membunuh emosi, melainkan untuk mengendalikannya. Emosi itu seperti kuda liar. Jika dibiarkan, ia bisa menyeret kita ke jurang. Tapi jika dikendalikan, ia bisa menjadi tenaga yang membawa kita jauh ke depan. Selain emosi, pengendalian diri juga berkaitan dengan pikiran. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk memikirkan hal-hal yang tidak pernah terjadi? Kekhawatiran masa depan, penyesalan masa lalu, semuanya menyedot energi kita. Dengan mengalihkan fokus ke pengendalian diri, kita belajar memusatkan pikiran pada saat ini. Pada apa yang bisa kita lakukan hari ini. Inilah inti dari ketenangan stoik. Hidup di dalam realitas, bukan di dalam ilusi pikiran. Ada satu hal penting lagi, tubuh.
Pengendalian diri tidak hanya soal pikiran dan emosi, tetapi juga soal bagaimana kita menjaga tubuh. Banyak orang melampiaskan luka batinnya dengan merusak diri, makan berlebihan, begadang, atau bahkan tenggelam dalam kebiasaan buruk. Padahal tubuh adalah bagian dari diri yang sepenuhnya bisa kita kendalikan. Mengalihkan energi ke pengendalian diri berarti juga menjaga tubuh tetap sehat, karena tubuh yang kuat akan mendukung jiwa yang tenang. Mungkin ada yang bertanya, bukankah mengendalikan diri itu sulit? Iya, tanda tuza Recho. Sama seperti melatih otot, pengendalian diri juga butuh latihan. Tidak ada yang bisa langsung sempurna. Kadang kita masih terjebak dalam emosi, kadang kita masih membuang energi untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi setiap kali kita sadar dan menarik kembali energi itu ke dalam kendali diri, kita sedang melatih otot batin kita menjadi lebih kuat. Kuncinya ada pada kesadaran. Setiap kali kita merasa cemas, marah, atau terobsesi pada sesuatu yang di luar kendali, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Jika tidak, lepaskan. Arahkan energi itu ke hal yang bisa kamu ubah. Latihan sederhana ini jika dilakukan terus-menerus, bisa mengubah cara kita menjalani hidup. Mengalihkan energi ke pengendalian diri juga memberi kita rasa damai yang tidak bisa digoyahkan. Karena ketika kita tahu bahwa kendali ada di tangan kita tidak lagi tergantung pada dunia luar untuk merasa bahagia. Kebahagiaan tidak lagi bergantung pada hadirnya seseorang, pada kesuksesan yang belum tentu datang, atau pada keadaan yang terus berubah. Kebahagiaan lahir dari dalam, dari kesadaran bahwa kita sudah cukup, kita sudah mampu, kita sudah punya kendali atas diri kita sendiri. Dan disinilah letak kebijaksanaan Stoik. Dengan mengalihkan energi ke pengendalian diri, kita berhenti menjadi budak keadaan. Kita berhenti menjadi budak rasa takut, budak emosi, budak ketergantungan pada orang lain. Kita menjadi tuan bagi diri sendiri. Jadi, jika hari ini kamu merasa lelah karena terus mencoba mengendalikan hal-hal di luar dirimu, berhentilah sejenak. Tarik kembali energimu. Tanyakan, apa yang sebenarnya bisa aku kendalikan saat ini? Lalu lakukan itu dengan sepenuh hati. Mungkin sederhana, merawat tubuhmu, menata pikiranmu, menjaga sikapmu. Tapi dari hal-hal sederhana itulah ketenangan lahir. Karena pada akhirnya, hanya ada satu hal yang benar-benar milik kita, diri kita sendiri. Orang bisa datang dan pergi, keadaan bisa berubah, dunia bisa hancur. Tapi selama kita bisa mengendalikan diri kita akan selalu punya tempat berpijak. Dan seperti yang selalu kita ingat di sini, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena hanya dengan pikiran yang terarah pada pengendalian diri, energi kita tidak lagi terbuang sia-sia, melainkan menjadi kekuatan yang membawa kita menuju hidup yang lebih bijak dan lebih damai. Pada akhirnya, setiap perjalanan, setiap luka, setiap pelajaran yang kita jalani dalam hubungan manusia akan bermuara pada satu hal. Bagaimana kita memaknai dan menghadapinya. Kita tidak bisa menghindar dari fakta bahwa hubungan adalah bagian penting dari hidup. Kita lahir, tumbuh, dan hidup bersama orang lain. Jelas cinta pada persahabatan hidup keluarga. Tetapi di dalam semua itu selalu ada risiko. Risiko kecewa, ditolak, ditinggalkan, atau kehilangan. Dan di titik itulah stoikisme memberi cahaya. Bukan cahaya yang membutakan dengan janji manis, tetapi cahaya yang sederhana, jujur, dan kuat. Bahwa kebahagiaan tidak pernah bergantung pada sesuatu di luar diri kita. Tuwadi seorang lain sebelah dengan pagi, keadaan boleh berubah. Tetapi ketenangan sejati hanya akan kita temukan saat kita mengarahkan pikiran kita ke dalam kendali diri. Jalan stoik dalam hubungan bukanlah jalan yang dingin. Bukan berarti kita menutup hati atau pura-pura tidak peduli. Stoik bukan batu yang beku. Justru sebaliknya, stoik adalah manusia yang penuh kesadaran. Ia mencintai dengan tulus tetapi tidak melekat dengan buta. Dia memberi dengan sepenuh hati, tetapi tak menuntut balasan yang memenjarakan. Ia sadar bahwa segala sesuatu adalah pinjaman dari kehidupan, dan suatu saat akan kembali pada alam. Termasuk cinta, termasuk orang-orang yang kita kasihi. Maka jangan pernah salah paham. Stoik tidak mengajarkan kita untuk menghindari cinta. Justru stoik mengajarkan kita untuk mencintai dengan cara yang lebih sehat.
Mencintai tanpa rasa takut kehilangan. Mencintai tanpa obsesi untuk memiliki. Mencintai dengan kebebasan, karena hanya kebebasan yang membuat cinta itu indah. Coba kita renungkan, betapa banyak hubungan hancur bukan karena kurang cinta, tetapi karena terlalu banyak tuntutan. Kita ingin orang lain selalu ada. Kita ingin dia berubah sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin dia tetap bersama meski hatinya sudah tidak di sana. Semua itu lahir dari ilusi kendali. Keyakinan keliru bahwa kita bisa memaksa orang lain untuk selalu sesuai dengan keinginan kita. Padahal semakin kita memaksa, semakin jauh orang itu pergi. Semakin kita berusaha memiliki, semakin besar kehilangan yang menanti. Disinilah stoikisme menjadi obat. Ia mengingatkan, lepaskan kendali atas yang memang bukan milikmu. Jangan buang energi untuk hal yang mustahil. Terimalah kenyataan bahwa kita tidak bisa memaksa orang untuk tetap tinggal. Yang bisa kita melakukan hanyalah menjaga bagaimana kita hadir, bagaimana kita mencintai, dan bagaimana kita tetap utuh meski suatu saat ditinggalkan. Jalan stoik dalam hubungan juga mengajarkan kita untuk membedakan antara cinta sejati dan ketergantungan. Cinta sejati adalah memberi ruang, sedangkan ketergantungan adalah merampas ruang. Cinta sejati membuat kita berkembang, sedangkan ketergantungan membuat kita semakin kecil. Cinta sejati memberi kebebasan, sedangkan ketergantungan menuntut penjara. Dan jika kita jujur pada diri sendiri, bukankah sebagian besar penderitaan kita lahir dari ketergantungan, bukan dari cinta itu sendiri? Lalu bagaimana kita bisa berjalan di jalan stoik? Jawabannya ada pada pengendalian diri. Setiap kali kita tergoda untuk memaksa, berhentilah sejenak. Tanyakan, apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Jika tidak, relakan. Arahkan energimu pada hal-hal yang memang ada dalam genggamanmu, pikiranmu, sikapmu, pilihanmu. Latih dirimu untuk tidak terikat pada hasil, tetapi pada proses. Hadirlah dengan penuh cinta hari ini, tanpa takut esok berbeda. Jalan stoik juga berarti menerima kehilangan dengan kepala tegak. Kehilangan adalah bagian alami dari hidup. Sama seperti musim yang berganti, sama seperti bunga yang mekar lalu layu. Manusia juga datang dan pergi dalam hidup kita. Mengingkari kenyataan ini hanya akan menambah penderitaan. Tetapi menerima kenyataan ini justru melahirkan ketenangan. Kita bisa menangis, kita bisa sedih. Tetapi di balik itu kita tetap sadar bahwa hidup terus berjalan. Dan kita tetap punya kendali atas diri kita sendiri. Dan satu hal lagi, jalan stoik dalam hubungan tidak pernah menolak cinta. Justru ia memurnikan cinta. Karena saat kita berhenti menuntut orang lain untuk menjadi sumber kebahagiaan kita bisa benar-benar mencintai tanpa syarat. Kita bisa berkata pada orang yang kita kasihi, "Aku mencintaimu bukan karena kamu milikku, tetapi karena aku bersyukur bisa berjalan bersamamu." Jika suatu saat jalan itu berpisah, kita tetap bisa mengucapkan terima kasih, bukan kebencian. Akhirnya, merisi-wisi pian. Jalan stoik dalam hubungan bukan tentang menahan orang lain agar selalu bersama kita, melainkan tentang menata diri agar tetap utuh dalam segala keadaan. Diri bukan tentang menghindari luka, tetapi tentang menemukan kekuatan di balik luka. Ya bukan tentang memaksa, tetapi tentang menerima. Karena hidup ini singkat, terlalu singkat untuk dihabiskan dengan memaksa orang lain mencintai kita. Lebih baik kita belajar mencintai dengan kebebasan, hidup dengan kesadaran, dan menjaga diri dengan pengendalian. Dengan begitu, kita tidak hanya menemukan ketenangan dalam hubungan, tetapi juga menemukan ketenangan dalam seluruh hidup kita. Dan itulah inti dari perjalanan kita. Di sini, di arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena pada akhirnya, pikiran yang terarah adalah kunci dari hati yang damai. Sahabat, kita sudah berjalan cukup jauh dalam perenungan kali ini. Kita membahas luka, cinta, kehilangan, kendali, dan akhirnya menemukan ketenangan dalam cara pandang stoik. Jika apa yang kita bicarakan hari ini memberi makna untukmu, maka teruslah berjalan bersama kami di arah mindset. Di sini kita akan terus belajar bagaimana mengelola pikiran, menghadapi emosi, dan menemukan kedamaian dalam setiap situasi hidup. Karena ketenangan bukan datang dari luar, tapi dari sana kita mengerahkan pikiran kita. Jangan lupa untuk ikuti channel ini. Bagikan pada mereka yang kamu cintai. Dan jadikan setiap kata yang kamu dengar sebagai pengingat bahwa hidup selalu bisa dijalani dengan lebih bijak.
Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, tetaplah ingat pesan sederhana ini. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,